Selamat sore para pendengar setia Radio Suara Gracia Cirebon. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, menjadi doa dan harapan saya, biarlah semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali lagi dalam program Mutiara Jiwa. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat sore hari ini atas segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami terus bawa dan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menuntun setiap langkah kehidupan kami, membawa kami semakin hari kami semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kembali lagi kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan kembali menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami melangkah di hari-hari ini, melangkah di tahun 2022 ini. Karena kami percaya oleh kekuatan firman-Mu yang akan memampukan kami, menyanggupkan kami melewati setiap badai gelombang yang datang menerpa kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami semua. Mari Engkau urapi setiap pendengaran kami, agar benar-benar taburan firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan itu boleh menjadi pegangan, kekuatan di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat sore hari ini, saya akan beri judul, Hadapi Tahun 2022 dengan tetap fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, hadapi tahun 2022 ini dengan tetap fokus kepada Tuhan. Terambil di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat 2, demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Puji Tuhan, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah melangkah di hari yang ke-12 di tahun 2022 ini. Saya percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai di hari yang ke-12 di tahun 2022 ini, saya percaya itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua memiliki begitu banyak pergumulan di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita bawa dan kita mau serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, kita percaya ada kekuatan Tuhan yang akan terus menopang, yang akan terus memampukan kehidupan kita untuk kita boleh menghadapi setiap pergumulan yang datang di dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk kita mau melangkah di tahun 2022 ini, yang harus menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Kehidupan kita itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan yang mengatur setiap perjalanan hidup kita. Tuhan yang mengatur setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan, bahkan kita akan melihat bahwa yang terbaik
yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah berkata bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya untuk kita melangkah di tahun 2022 ini, tidak ada hal yang harus kita takutkan. Tidak ada hal yang harus kita khawatirkan. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki Tuhan yang ajaib, yang memegang dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Nah, itu sebabnya di tengah-tengah kita melangkah di tahun 2022 ini, saya percaya kita akan menghadapi pergumulan, akan menghadapi persoalan yang lebih besar. Karena firman Allah berkata bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini semakin hari semakin hancur. Dunia ini semakin hari semakin rusak. Tentunya persoalan yang kita akan hadapi itu akan semakin besar. Pergumulan yang kita akan hadapi itu akan semakin besar. Tetapi biarlah di tahun ini, sebagaimana tema firman Allah yang saya angkat pada sore hari ini, biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan. Artinya, hati kita, pikiran kita itu terpusat kepada Tuhan. Itu terfokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika hati kita, pikiran kita terfokus kepada Tuhan, maka di sana kita akan melihat ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan yang datang daripada Tuhan untuk menolong, menyertai, dan memberkati setiap kehidupan kita. Dan harus kita ingat bahwa ada begitu banyak hal, ada begitu banyak faktor yang sering membuat kita gagal fokus, yang sering kali membuat kita gagal fokus. Ada persoalan hidup yang sering membuat kita putus asa, yang sering membuat kita kecewa. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat kita salah untuk kita melangkah, salah jalan, salah untuk mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Tetapi sore hari ini, firman Allah kembali datang kepada saya dan saudara di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Di sini kita melihat bahwa di dalam kebenaran firman Allah ini menunjukkan sebuah ajakan yang ditujukan untuk kita semua. Ada suatu ajakan yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Nah, di sini kita lihat apa ajakan daripada firman Allah. Di ayatnya yang kedua, bagian yang pertama dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya, kita diajak untuk kita melekat, untuk kita hati, pikiran kita terarah, terpusat kepada Yesus sebagai juru selamat kita di tahun 2022 ini. Artinya membawa kehidupan kita untuk kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, itu akan menjauhkan kita untuk kita khawatir, untuk kita takut menghadapi dunia yang semakin jahat. Dunia yang semakin banyak pergumulan, dunia yang semakin banyak persoalan, semakin banyak hal yang akan kita hadapi. Tetapi kita percaya ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan yang kita jadikan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, maka itu akan membawa kehidupan kita untuk kita bisa menghadapi tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, Tuhan yang berkuasa
atas kehidupan kita, Tuhan berkuasa atas masa depan kita, bahkan Tuhan berkuasa atas segala apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita mau fokus, mau arahkan hati kita, mau arahkan pikiran kita kepada Tuhan, maka di sana kita akan melihat janji-janji Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya, yang senantiasa tetap fokus kepada Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan melihat bagaimana caranya agar kita tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita tetap fokus kepada Tuhan? Yang pertama kita lihat di dalam Ibrani tadi, di ayatnya yang kedua, Ibrani 12 ayat 2, bagian yang terakhir, di sana ada kata tekun memikul salib. Ada kata tekun memikul salib. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana caranya agar kita tetap fokus kepada Tuhan. Yang pertama, tekun memikul salib. Setiap orang memiliki salib yang berbeda-beda. Karena firman Allah berkata, barang siapa mengikut Tuhan, kita harus memikul salib. Ada salib yang harus kita pikul. Ada salib yang diperhadapkan dengan kehidupan kita. Dan setiap orang itu salibnya berbeda-beda, pergumulannya berbeda-beda. Tetapi di sini firman Allah berkata, agar supaya kita fokus kepada Tuhan, kita harus tekun memikul salib. Artinya kita harus sungguh-sungguh untuk kita bisa menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan, setiap salib yang diperhadapkan dengan kehidupan kita. Karena ada begitu banyak orang yang menjadi kecewa, ada begitu banyak orang yang putus asa, ada begitu banyak orang yang tinggalkan Tuhan karena apa? Karena salib. Dia tidak mau menghadapi pergumulan. Dia selalu berusaha keluar dari salib yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupannya. Yang harus kita pahami bahwa Tuhan memberikan salib di dalam kehidupan kita itu semata-mata untuk menunjukkan kualitas hidup kekristenan kita, hidup iman kita itu kepada Tuhan. Di sana Tuhan akan melihat sejauh mana kesetiaan, sejauh mana keseriusan, sejauh mana kesungguh-sungguhan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Nah, ketika kita tekun memikul salib, di sana akan membawa kehidupan kita untuk kita tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di tengah-tengah kita memikul salib, kita harus membangun iman kita, memiliki iman yang lebih besar. Karena di dalam kita menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan itu membutuhkan iman. Iman itu sangat diperlukan, iman itu sangat dibutuhkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iman kita itu harus terus naik, selalu terus naik kelas agar kita mampu memikul salib. Dan iman kita itu harus bersumber berdasarkan atas kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah yang harus menjadi landasan di dalam iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, disinilah akan mendorong, disinilah akan membawa kehidupan kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa di hadapan kita itu ada pergumulan. Kita tahu bahwa di hadapan kita itu ada salib. Nah, ketika kita sungguh-sungguh untuk melewati salib, melewati pergumulan yang diperhadapkan dengan kehidupan kita, itu akan membawa kita untuk fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini manusia yang tidak berdaya. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kita membutuhkan iman yang kuat. Kita membutuhkan iman yang teguh. Nah, bagaimana supaya iman kita itu kuat? Bagaimana supaya iman kita itu bertumbuh? Bagaimana supaya iman kita itu teguh? Kita harus mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada
Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita, maka tidak ada kata menyerah di dalam hidup kita. Tidak ada kata mundur bagi kita, tetapi kita terus maju melawan arus. Kita akan terus maju melawan setiap pergumulan. Kita terus maju memikul salib, dan kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa di balik salib ada mahkota. Di balik salib ada kemuliaan. Di balik salib ada berkat Tuhan yang menanti setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya cara yang pertama agar kita tetap fokus kepada Tuhan, mari kita tekun memikul salib. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, mereka berbantah-bantah kepada Tuhan, sehingga mereka tidak mencapai sasaran. Mereka tidak mencapai tujuan. Kenapa? Karena fokus mereka bukan kepada Tuhan, tetapi mereka mencoba memfokuskan hati kehidupan mereka kepada hal-hal yang lain, kepada hal-hal yang lahiriah, sehingga membawa kehidupan mereka tidak sampai kepada apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita tetap fokus kepada Tuhan? Kita baca di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-1. Ibrani 12 ayatnya yang ke-1, bagian yang terakhir, di sana ada kata tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi, tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita tetap fokus kepada Tuhan? Tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Firman Allah berkata bahwa di dalam dunia ini kita sedang berlomba. Dalam perlombaan ini tentunya akan ada yang menang dan ada yang kalah. Tetapi mau kalah atau mau menang, itu tergantung dari fokus kita. Itu tergantung dari kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin mencapai kemenangan, kalau kita ingin mencapai garis akhir di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, kita harus fokus. Sekali lagi, kita harus fokus. Karena ketika kita gagal fokus, kita tidak akan mencapai target. Kita tidak akan mencapai tujuan. Kita tidak akan menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita senantiasa fokus kepada tujuan, kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mencapai yang namanya garis akhir. Kita akan mencapai yang namanya kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Nah, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya dikatakan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Artinya kita harus serius. Kita harus sungguh-sungguh. Keputusan kita untuk mengikut Tuhan, keputusan kita untuk masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan, marilah kita lakukan itu dengan serius. Marilah kita lakukan itu dengan segenap hati. Kita lakukan itu dengan segenap kekuatan kita untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan, untuk meraih garis finish, untuk meraih kemenangan yang luar biasa yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya di dalam perlombaan ini kita harus memperhatikan bagaimana cara kita untuk berlari, bagaimana cara untuk kita senantiasa menjalankan kehidupan ini. Firman Allah berkata, jangan kita menengok ke kiri ke kanan, tetapi arahkan hati, arahkan kehidupan kita ke depan. Karena di sanalah kita akan mencapai, di sanalah kita akan melihat kemenangan, kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita akan meraih kemenangan kalau kita nggak fokus kepada Tuhan? Bagaimana kita akan bisa melewati tahun 2022 ini kalau kita hanya fokus kepada hal-hal yang lain?
Tetapi ketika kita mau fokus kepada Tuhan, saya percaya ada kekuatan, ada kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Itu sebabnya mari, mungkin di tahun 2021 kita lebih fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang lain. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi mari kita mau melangkah di tahun 2022 ini. Kita tingkatkan fokus kita kepada Tuhan. Karena itu akan membawa kita untuk kita semakin setia kepada Tuhan. Membawa kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Membawa kita akan semakin sungguh-sungguh di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Dan jaminan firman Allah, ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, ketika kita serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita melihat ada balasan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya, mari kita senantiasa tetap fokus di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Dan di dalam kita mengikuti perlombaan, tentunya ada syarat yang diberikan, ada syarat yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang olahragawan, sebagai orang-orang yang masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, menjadi syarat bagi kita untuk masuk di dalam satu perlombaan di mana kita harus berusaha agar supaya kita layak di hadapan Allah. Kita layak di hadapan Tuhan. Di dalam satu perlombaan, tentunya di sana ada persyaratan, ada ketentuan, dan orang-orang yang diizinkan untuk masuk di dalam pertandingan, orang-orang yang diizinkan untuk mencapai yang namanya kemenangan adalah orang-orang yang layak, orang-orang yang memenuhi standar ketentuan yang ditentukan. Begitu juga dengan kehidupan kita, di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kita mengiring akan Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga kehidupan kita. Kita harus menjaga kerohanian kita, hidup kekristenan kita, untuk kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita tanggalkan setiap dosa-dosa apa yang menjadi hal yang membuat kita tidak layak, membuat kita tidak layak untuk senantiasa berada di dalam perlombaan ini. Biarlah kita tanggalkan itu semua, dan biarlah kita senantiasa datang kepada Tuhan dengan hati terbuka kepada Tuhan, dan kita terus membenahi hidup kita, terus membenahi kehidupan rohani kita untuk semakin layak dan semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa untuk senantiasa kita bisa tetap fokus kepada Tuhan, dibutuhkan porsi iman yang bertambah, iman yang semakin besar di dalam kebenaran firman Allah, dan butuh kelayakan agar kita masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita untuk kita bisa meraih kemenangan hidup di tahun 2022 ini. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan, terus bertambah, terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan melihat ada kemenangan, ada jaminan, ada janji Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita semua. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita akan melihat apa halangan yang membuat fokus kita kepada Tuhan itu terganggu. Apa halangan yang membuat fokus kita kepada Tuhan itu terganggu? Kita baca di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama, dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan
perlombaan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama yang kita lihat di sini bahwa halangan yang membuat fokus kita kepada Tuhan itu terganggu, yaitu semua beban. Apa itu beban? Ada beban pergumulan, ada beban persoalan hidup, dan ada hal-hal duniawi yang ditawarkan kepada kita semua. Ada begitu banyak orang yang mengalami pergumulan ekonomi, menghadapi persoalan ekonomi, persoalan keluarga yang membuat dia kecewa dengan Tuhan, yang membuat dia tidak lagi fokus kepada Tuhan karena beratnya tekanan, karena ada masalah yang membuat dia nggak bisa tenang, yang membuat hatinya kacau, sehingga dia tidak bisa fokus kepada Tuhan. Nah, ada begitu banyak hal yang membuat kehidupannya terhalang dengan hal-hal yang materi, kekayaan atau keinginan-keinginan daging, hal-hal yang duniawi, sehingga membuat dia tidak lagi fokus kepada Tuhan, tidak lagi setia datang beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu lebih senangnya jalan-jalan, mencari keinginan-keinginan duniawi yang bisa memuaskan hatinya, yang bisa memuaskan kehidupannya, tanpa dia sadari bahwa itu hanya bersifat semu, itu hanya bersifat sementara. Tetapi marilah kita fokuskan hati kita, kita fokuskan kehidupan kita kepada hal-hal yang bersifat kekal. Nah, itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, semua beban, pergumulan, persoalan hidup, entah itu persoalan dalam keluarga, persoalan di dalam ekonomi, dalam pekerjaan, jangan kita lihat persoalan-persoalan itu sehingga itu akan membuat kehidupan kita itu gagal fokus, menjadi penghalang untuk kita fokus kepada Tuhan. Tetapi mari, sebesar apapun persoalanmu, baik di dalam persoalan keluarga, pekerjaan, persoalan ekonomi, kita harus fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan ada berkat, di dalam Tuhan ada pertolongan. Jadi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat, sekali lagi kita akan melihat janji-janji Tuhan, mujizat Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak kali di antara kita terganggu cuman karena persoalan seperti ini. Cuman karena keinginan duniawi yang membutakan mata hati kita untuk kita boleh melihat bahwa di depan kita itu ada rancangan Tuhan yang indah, ada rancangan Tuhan yang mulia yang akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Nah, itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tanggalkan setiap beban, pergumulan, setiap hal-hal duniawi yang akan membuat fokus kita kepada Tuhan itu terganggu. Dan yang kedua adalah semua dosa yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu. Tetapi mari kita bereskan itu semua, karena dosa membuat kita didiskualifikasi atau dikeluarkan dalam perlombaan yang sudah diwajibkan. Dosa yang membuat kita tidak mampu memikul salib. Bahkan dosa ini membuat kita tidak berlayak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang yang pasti, satu, memiliki porsi iman yang semakin bertambah. Orang yang berlayak di hadapan Tuhan dan meraih kemenangan. Dan orang yang senantiasa mau untuk mencapai kemenangan, mencapai garis akhir, mencapai keberhasilan di dalam kehidupannya. Karena di dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua, di sana firman Allah
dikatakan bagian yang terakhir, ada sukacita yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Itu sebabnya mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Walaupun kita memikul salib, walaupun ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, tetapi di balik salib ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini boleh membawa kita, memberkati kita, mendorong kita untuk kita tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetap fokus kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jaminan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada mujizat yang Dia berikan dan Dia sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini boleh memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat sore hari ini atas kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh mendorong, boleh membawa kehidupan kami, agar supaya apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang menjamin masa depan kami, Tuhan yang menjamin setiap kebutuhan hidup kami. Itu sebabnya bawa kami untuk kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan kami sampai pada kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Dan kami terima kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suara Gracia FM, the sound of life, the sound of life.